Salam sejahtera, salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita bagi kita di mana kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk bertemu kembali di dalam ibadah kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Dalam situasi yang seperti apapun juga, dalam segala situasi baik pun situasi yang baik maupun situasi yang kelihatannya buruk, dalam segala tempat, dalam segala keadaan, Tuhan masih terus memberkati kita. Ini sungguh adalah anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita berbicara tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia ini adalah satu hal, satu topik yang harus sungguh-sungguh kita renungkan, yang harus sungguh-sungguh kita dapatkan dalam hidup kita. Apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia? Sebab tanpa tujuan, maka manusia akan seperti kapal yang berada di tengah lautan yang tanpa arah yang jelas. Nah, kalau misalnya tanpa arah yang jelas, jadi tidak diketahui pelabuhan mana yang hendak akan dituju. Yang penting kapal itu hanya berlayar saja, berjalan saja. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam hidup kita, kalau kita tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, bisa saja hidup kita pada akhirnya berlabuh bukan di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan. Bisa saja berlabuh di dalam kebinasaan abadi. Nah, tentunya ini sangat mengerikan. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita perlu mengetahui tujuan hidup kita serta menjalaninya supaya kita sampai kepada tujuan tersebut. Kalau berbicara tentang tujuan hidup, maka kita harus kembali kepada kitab suci, buku Tuhan. Sebab yang paling mengetahui tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka Tuhan yang paling mengerti, yang paling memahami untuk apa kita diciptakan, untuk keperluan apa kita diciptakan di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita kembali kepada kitab suci, maka kitab suci akan memberikan jawaban secara singkat. Untuk apa manusia diciptakan? Jawabannya adalah manusia diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Manusia diciptakan untuk keperluan Allah semata-mata. Manusia diciptakan agar kita dapat menyenangkan Tuhan, agar kita dapat hidup bagi kepentingan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita diciptakan agar kita dapat memuaskan hati Tuhan. Ini tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Ini alasan mengapa kita ada di dunia. Ini alasan mengapa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup untuk kepentingan Allah. Kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sebab kita bukanlah milik kita sendiri, tapi kita ada pemiliknya, yaitu Tuhan. Dan kita hidup, kita ada untuk kepentingan pemilik kita. Nah, saudara, hal ini saudara harus sungguh-sungguh kita hayati, harus sungguh-sungguh kita terima dengan sukacita. Sebab saudara, jikalau hal ini kita tidak terima, jikalau hal ini kita tidak mau mengerti, maka kita sedang memberontak kepada Tuhan. Maka kita sedang melawan kehendak Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam pemberontakan, itu bukanlah hidup yang menyenangkan. Hidup dalam pemberontakan, hidup yang tidak menyenangkan. Karena itu saudara, pada hari ini sungguh-sungguh mari kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau katakan bahwa kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Kita mau mengetahui rencana Tuhan. Kita mau mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kehendak Tuhan. Tunjukkanlah apa yang harus aku lakukan supaya aku boleh sampai kepada tujuan Tuhan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk kepentingan Tuhan, ini harus kita terima. Harus kita terima. Bahwa kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan sang pemilik kita, yaitu Tuhan. Nah, saudara, tujuan Allah adalah supaya kita dapat dinikmati oleh Allah. Tujuan Allah menciptakan kita supaya kita hidup memuaskan hati Allah. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana hidup kita dapat dinikmati oleh Allah?
Hidup yang seperti apa yang dapat dinikmati oleh Allah? Nah, maka jawabannya saudara bahwa kita dapat dinikmati oleh Allah kalau kita baik. Atau kita hidup dalam kebaikan. Kalau kita hidup dalam kebaikan, barulah hidup kita dapat dinikmati oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka seseorang harus memiliki kebaikan kalau dia mau hidupnya dinikmati oleh Allah. Nah, kebaikan yang seperti apa yang harus kita miliki? Tentunya saudara, kita harus selalu berpedoman kepada firman Tuhan bahwa kebaikan yang kita miliki adalah kebaikan menurut versi Tuhan, bukan menurut versi manusia. Kebaikan menurut versi Tuhan itu adalah kebaikan seperti apa? Nah saudara, kitab suci mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, inilah kebaikan menurut standar Tuhan. Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ciptaan dan seterusnya. Jadi kebaikan menurut versi Tuhan Allah adalah manusia yang baik di mata Tuhan adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, ya, secara sempurna. Jadi manusia segambar dan serupa dengan Allah ini, itu berarti sejajar, artinya bahwa kita sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Dan manusia, model manusia yang sempurna ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah model manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan, memberikan kepuasan bagi Allah. Maka dalam Alkitab kita menemukan saudara bahwa beberapa kali Tuhan Allah berkata, inilah anak yang kukasihi. Maksudnya Tuhan Yesus. Allah Bapa memberikan penilaian. Allah Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus anak tunggal Allah. Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, hal yang sama Tuhan mau supaya kita juga sama seperti Tuhan Yesus. Di mana Tuhan juga, Allah juga akan berkata kepada saudara dan saya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, ini adalah sasaran hidup kita. Di mana Tuhan akan berkata, inilah anak yang kukasihi, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Saudara, inilah yang harus menjadi sasaran hidup kita. Inilah yang harus menjadi tujuan hidup kita, yaitu supaya hidup kita memuaskan hati Allah, supaya hidup kita sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Ini tujuan hidup kita saudara. Maka saudara, seharusnya dalam hidup kita, agenda kita satu-satunya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya agenda hidup kita adalah bagaimana kita dapat berkenan di hadapan Allah. Inilah agenda hidup kita satu-satunya. Ya, bagaimana hidup kita memuaskan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan bersuka cita melihat hidup kita. Bagaimana Tuhan dipuaskan melalui kehidupan kita. Ini adalah agenda hidup kita satu-satunya. Nah, saudara, kerinduan Tuhan ini telah tercetus ya sejak dari kitab Kejadian. Ya, itulah kitab pertama dalam Alkitab. Dan kerinduan Tuhan Allah ini telah dicetuskan di dalam lembaran pertama dari Alkitab. Ya, Kejadian pasal 1 ya ayat 26 di mana Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sebentar tentang pengertian gambar dan rupa ini, ya. Nah, saudara, gambar atau juga dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan selem, ya, gambar atau selem. Ini berbicara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam diri Tuhan Allah, juga terdapat dalam diri manusia. Ya, sekali lagi unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada dalam diri Tuhan Allah juga ada dalam diri manusia, yaitu saya dan saudara. Nah, unsur-unsur atau komponen-komponen yang dimaksud itu apa saja? Nah, ini berbicara misalnya, ini berbicara tentang unsur pikiran, ya, unsur perasaan, lalu unsur kehendak.
Ya. Lalu ada unsur kekekalan. Lalu yang kelima yaitu hakikat kerja dari Tuhan Allah dan seterusnya. Nah, Saudara, ini berarti bahwa komponen yang ada dalam Tuhan Allah juga ada pada kita, ada pada manusia. Ya, komponen-komponen ini tadi. Ini maksudnya bahwa kita segambar dengan Allah. Jadi segambar dengan Allah artinya adalah unsur-unsur, komponen-komponen yang menjadi milik Tuhan Allah juga ada pada manusia, yaitu saudara dan saya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukankah ini hal yang spektakuler yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain? Ya. Lalu yang kedua yaitu menurut rupa atau serupa. Nah, kalau rupa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang kualitas dari komponen-komponen tadi, ya. Kualitas dari perasaan, pikiran, kualitas dari perasaan, ya, kualitas dari kehendak dan seterusnya, ya. Nah, keserupaan ini berbicara tentang kualitas komponen-komponen tadi. Bagaimana komponen-komponen ini tadi ya diinginkan oleh Tuhan juga dalam kualitas yang tertentu yang disebut dengan sempurna. Ya, sempurna menurut penilaian Tuhan Allah. Nah, Saudara, maka kalau kita melihat Alkitab, maka sebenarnya Tuhan menjadikan manusia itu segambar dengan Tuhan Allah. Artinya manusia diciptakan ya memiliki unsur-unsur, komponen-komponen yang juga ada dalam diri Tuhan Allah. Nah, tetapi saudara, berbicara tentang keserupaan ini tadi, ini adalah kualitas daripada unsur-unsur ini tadi. Nah, ini berarti bahwa kualitas ini saudara, Tuhan mau supaya kualitas keserupaan ini tadi, ini tidak statis, tidak berhenti sampai di situ. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya manusia memang sudah luar biasa, sudah sempurna dalam tahap yang pertama. Tetapi manusia yang sudah sempurna ini, Tuhan mau supaya terus berkembang, progres, ya, memiliki kemajuan supaya kesempurnaan komponen-komponen yang ada dalam diri manusia ini tadi, ini terus dikembangkan sampai kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Jadi saudara, kalau kita melihat, menarik saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini adalah kerinduan hati Tuhan. Ini adalah cita-cita Tuhan. Ini adalah semangat daripada Tuhan. Ini adalah harapan daripada Tuhan. Lalu ayat 27 dikatakan, maka Tuhan Allah menjadikan manusia itu menurut gambar. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya manusia itu, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, menarik saudara, sebab di ayat 27 tidak dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi ayat 27, manusia ternyata hanya diciptakan menurut gambar Allah, tapi menurut rupa belum. Artinya bahwa manusia belum mencapai kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimana supaya kesempurnaan ini menjadi milik manusia? Nah, Tuhan Allah menghendaki supaya manusia sampai kepada kesempurnaan itu melalui upaya atau perjuangan. Sebenarnya Tuhan memiliki harapan kepada manusia pertama, yaitu Adam. Supaya Adam berjuang, supaya Adam berupaya, supaya keserupaan dengan Tuhan Allah ini tadi, ini diperjuangkan sehingga mengalami progres, mengalami kemajuan, sehingga sampai kepada satu titik manusia sampai kepada kesempurnaan yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Nah, ini harapan Tuhan Allah. Jadi perjuangan. Tuhan meminta manusia supaya berjuang, supaya kesempurnaan ini tadi menjadi milik manusia. Ya, tetapi jikalau kita melihat Alkitab, maka sungguh disayangkan ternyata Adam gagal melakukan hal tersebut.
bukannya Adam ya, atau alih-alih menuju kesempurnaan, ternyata Adam lebih memilih berontak kepada Tuhan, sehingga manusia pertama jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Kejatuhan Adam dalam dosa, kejatuhan manusia pertama dalam dosa, membuat seluruh manusia jadi hidup dalam dosa. Maka dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan Adam, ketika dia lebih memilih untuk mendengarkan suara iblis, suara ular, daripada mendengarkan suara Tuhan Allah, maka manusia hidup dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan lain daripada kehilangan kemuliaan Allah ini adalah kemuliaan Allah dalam diri manusia telah berkurang. Atau bahasa lain, manusia menjadi kurang mulia. Tadi manusia itu begitu mulia, ya. Manusia yang mulia ini diharapkan oleh Tuhan supaya menjadi lebih mulia lagi, supaya sampai kepada kesempurnaan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi manusia stuck sampai di situ, saudara. Ya, manusia belum sempat bergerak menuju kepada kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Manusia justru jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berkurang kemuliaan Allah dalam diri manusia. Nah, kekurangan kemuliaan Allah inilah yang membuat manusia hidup menderita jauh dari hadapan Tuhan Allah. Saudara, kita hendaknya jangan berpikir bahwa kutuk yang terbesar bagi manusia setelah manusia jatuh dalam dosa adalah bahwa manusia harus menderita, harus bekerja keras. Itu memang satu kutukan, di mana manusia harus bekerja keras untuk memenuhi nafkahnya, lalu masuk ke dalam berbagai penderitaan. Itu memang kutukan. Tetapi saudara, ada hal yang lebih dahsyat, ada hal yang lebih penting daripada kutukan ini tadi, yaitu manusia gagal mengetahui kehendak Allah. Manusia menjadi tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup mereka. Ini adalah kegagalan yang lebih parah daripada kegagalan ini tadi. Ini adalah penderitaan yang lebih parah daripada penderitaan di mana manusia harus bekerja keras, memenuhi nafkahnya, di mana bumi ini telah dikutuk dan seterusnya, ya. Maka yang lebih parah daripada itu adalah manusia gagal mengerti kehendak Allah. Manusia tidak mengerti maksud Allah dalam hidupnya. Ini adalah kegagalan yang lebih parah, saudara. Ini adalah penderitaan yang lebih parah daripada penderitaan di mana kita harus berjuang untuk menghidupi, untuk mencari nafkah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka manusia hidup dalam dosa. Setelah manusia pertama ini berbuat dosa, maka manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kemuliaannya telah rusak. Gambar Allah telah rusak. Ya, gambar Allah telah rusak. Artinya bahwa kualitas manusia telah rusak. Kualitas hidup manusia telah menjadi rusak. Itu artinya gambar Allah rusak. Jadi manusia bukan lagi menjadi manusia yang seharusnya. Bukan lagi menjadi manusia yang bermutu, tetapi manusia menjadi rusak, sudah tidak bermutu. Kira-kira itu artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi manusia telah rusak. Dengan upayanya sendiri manusia tidak dapat memperbaiki dirinya. Dengan upayanya sendiri maka manusia tidak dapat memperbaiki hidupnya. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, dalam penderitaan seperti ini, dalam musibah seperti ini, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak berdiam diri. Allah turun tangan. Allah turun tangan untuk memperbaiki manusia. Dengan cara bagaimana Allah memperbaiki manusia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Pertama, dengan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Kristus mati untuk menebus hidup kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita direbut daripada dosa dan kita boleh menjadi milik Tuhan kembali. Lalu saudara, Tuhan melakukan bagiannya, yaitu yang kedua, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita. Minggu ini, saudara, disebut juga sebagai Minggu Pentakosta.
di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan ke bumi ini. Sehingga Roh Kudus itu menjadi hadiah yang terbesar bagi gereja Tuhan. Roh Kudus menjadi pemberian yang terbesar bagi gereja Tuhan. Roh Kudus adalah hadiah yang terbesar bagi kita sekalian, gereja Tuhan. Nah, saudara, mengapa saya berkata demikian? Sebab Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita supaya kita semakin mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Roh Kudus memampukan kita. Maka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, di sini dikatakan kuasa. Dalam Alkitab ada beberapa kali muncul kata kuasa. Setidaknya ada 2 pengertian daripada kuasa. Ya, kalau misalnya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di sini, ini artinya ya, ini adalah terjemahan dari kata exousia yang artinya hak, atau dalam bahasa Inggrisnya right, ya. Jadi setiap orang yang menerima Kristus diberinya kuasa, artinya diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Lalu ada kata kuasa muncul di ayat yang lain, itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini juga ada kata kuasa juga. Tetapi kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dan kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 itu berbeda pengertiannya, sekalipun sama-sama menggunakan kata kuasa. Kata kuasa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini berbicara tentang yang berasal dari kata dunamis. Dunamis ya, itu asal kata daripada dinamit. Artinya tenaga, power, ya. Atau dengan kata lain daya, kemampuan. Jadi Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berdaya, supaya kita menjadi orang Kristen yang punya power, punya tenaga untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau agar saudara dan saya hidup di dalam kesendirian. Itulah sebabnya maka Roh Kudus diberikan bagi kita, menyertai kita. Dia hidup, dia tinggal dalam diri kita, dan dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yaitu Roh Kudus diberikan. Yang ketiga yaitu saudaraku, kuasa Injil, firman Tuhan. Kuasa Injil, kuasa firman Tuhan. Ini yang akan mengubahkan hidup kita, memperbaharui hidup kita, saudara. Nah, saudara, yang keempat, yaitu Allah melakukan bagiannya dengan melakukan penggarapan dalam hidup saudara dan saya. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya Allah bekerja menggarap kita supaya dalam segala keadaan, baik keadaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dalam semua keadaan, asal kita hidup menyukakan hati Tuhan, asal kita hidup mencintai Tuhan, maka saudara, tidak peduli apapun yang menjadi persoalan hidup kita, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu semua Tuhan izinkan, dan di situ Tuhan menggarap kita untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah melakukan bagiannya. Allah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Sungguh ini bukanlah jasa kita. Kita tidak berjasa sama sekali. Ini adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah bagi kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita bukan sekedar supaya kita menjadi orang yang diampuni di hadapan Tuhan. Itu memang salah satu. Dengan kematian Kristus di kayu salib, dosa kita dan dosa seluruh umat manusia telah diampuni. Semua dosa saudara telah diampuni oleh pengorbanan Kristus. Tetapi saudara, darah Yesus menyucikan kita bukan hanya
supaya kita secara status saja bahwa sekarang kita sudah menjadi umat Allah. Tetapi saudaraku, darah Yesus menyucikan kita supaya kita memiliki hati yang baru, membersihkan kita supaya kita memiliki hati yang diperbaharui. Nah, inilah yang telah dilakukan Allah bagi kita. Jadi Allah telah melakukan bagiannya, yaitu saudara, dengan merubah karakter kita, dengan memperbarui hidup kita. Dan sekarang saudara, ini baru tahap pertama yang Tuhan lakukan. Jadi Allah menyediakan anugerah bagi kita. Allah menyediakan sarana bagi kita supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup yang berkenan ini dapat dinikmati oleh Allah. Nah, sekarang tentunya juga ada bagian kita. Tentunya ada bagian kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Apa bagian kita? Apa yang harus menjadi bagian kita sehingga kita dapat menjadi manusia yang diperbaharui, yang disempurnakan ini tadi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Maka bagian kita adalah kita harus meresponi anugerah Allah. Kita harus menerima anugerah Allah. Kita harus menanggapi dan menyambut anugerah Allah ini dengan melakukan bagian kita. Bagian kita adalah firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Di sana dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, jadi keselamatan itu memang diberikan bagi kita. Keselamatan itu diserahkan bagi kita. Maka bagian kita adalah kita harus menerima keselamatan ini tadi dengan sukacita dan rela dibentuk oleh Tuhan dan mengerjakan keselamatan itu tadi dengan takut dan gentar. Saudara, tahukah artinya mengapa dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Itu berarti bahwa saudara, untuk diselamatkan oleh Tuhan, untuk kita selamat, itu bukanlah perkara yang mudah. Itu adalah perkara yang sulit. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini berarti juga saudara, kalau kita mengerjakan keselamatan kita, bisa saja kita gagal. Kita dapat saja gagal. Kita dapat saja tidak berhasil kalau kita tidak sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menyambut keselamatan daripada Tuhan, kita harus sambut dengan ucapan syukur dan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Lalu Filipi 2 ayat 13 dikatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan. Ya, Allah yang bekerja memberikan kemauan bagi kita. Artinya saudara, jikalau kita melakukan bagian kita, ayat 12, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, memberikan energi bagi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita dapat melakukan bagian kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan. Keselamatan artinya adalah kita seringkali menganggap bahwa keselamatan, dan pada umumnya orang Kristen menganggap bahwa keselamatan itu adalah Tuhan Yesus datang dari surga untuk mengampuni dosa-dosa kita supaya kita dihindarkan dari api neraka dan kita siap dibawa masuk surga. Inilah pengertian yang umum yang dipahami oleh orang Kristen. Tetapi saudara, kita harus kembali kepada pengertian yang semula daripada keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Supaya kita sempurna seperti Bapa. Sama seperti Bapamu di surga sempurna. Dan model manusia yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, keselamatan adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan sudah berupaya mengembalikan kita kepada keselamatan, mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Jikalau Tuhan telah berupaya mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula itu, maka bagian kita saudara adalah kita harus responi. Kita harus sambut dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita juga harus berbagian di dalamnya. Supaya saudara, rancangan Tuhan itu tadi menjadi milik kita. Menjadi harta kita yang abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Betapa pentingnya saudara, respon ini yang harus kita miliki. Ya, kita bertanggung jawab untuk meresponi anugerah Tuhan. Nah saudara, ketika kita meresponi anugerah Tuhan dengan bekerja, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Tuhan sedang membawa kita kepada kesempurnaan hidup kita. Dan suatu ketika kita sampai kepada kesempurnaan itu saudara, maka kesempurnaan ini tidak boleh kita anggap sebagai jasa kita. Ini tidak boleh kita anggap sebagai jasa kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia hanya sebatas respon kita. Ya, ini hanya respon kita yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan tetap karena anugerah Tuhan, bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Manusia sebaik apapun, kalau Kristus tidak mati di kayu salib, nol besar, tidak ada artinya. Kita berupaya sekeras apapun, jikalau Roh Kudus tidak diberikan, maka kita tidak mungkin berhasil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita dapat mengerjakan keselamatan kita. Tentunya ini bukan sebagai satu jasa, kita tidak disebut sebagai jasa kita dalam mengerjakan keselamatan. Sebab ketika kita menyelesaikan tugas kita, menyambut keselamatan itu tadi saudara, dan kita menerimanya, maka sungguh di atas semua itu nama Tuhan yang harus dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini artinya kita harus belajar bertumbuh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah artinya mengerjakan keselamatan. Jadi kita mengerjakan keselamatan artinya saudara, kita belajar bertumbuh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 7. Supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ketika kita menyambut pembentukan Tuhan untuk menjadi manusia yang dikehendakinya. Ketika kita menyambut pembentukan Tuhan untuk kita menjadi manusia yang dikehendakinya, inilah yang disebut dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini saudara sering disalah mengerti. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seringkali dipahami dengan terlalu sederhana. Misalnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya pengertian daripada mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, misalnya pada hari Minggu, ya, sebelum misalnya katakanlah ada seorang yang mau ke pesta pada hari Minggu, maka mereka mengatakan, oh kita ibadah dulu, ya kita harus mengutamakan Tuhan dulu, kita mencari kerajaan Allah dulu, ya. Jadi saudara, mencari kerajaan Allah ini dipahami bahwa kita beribadah dulu, baru melakukan tugas-tugas yang lain, ya. Atau misalnya saudara, ada seorang yang buka usaha, membuka toko, maka mereka mengatakan, oh sebelum toko dibuka, oh kita harus ibadah dulu, kita harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah saudara, kalimat ini bisa benar, bisa juga salah, tergantung daripada isinya. Jadi saudara, pengertian mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, cari dahulu kerajaan Allah, artinya adalah bahwa memang kita menyambut pembentukan Tuhan itu tadi, dan kita siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk oleh Tuhan, supaya aku menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di situ kita sudah mengutamakan Allah. Ketika seseorang itu tadi, yang mereka mengatakan kalau begitu kita beribadah dulu, baru kita melakukan usaha-usaha yang lain. Jikalau ini dilakukan di dalam pembentukan kita, supaya kita lebih berkenan di hadapan Tuhan, barulah namanya mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, ya. Tetapi jikalau mencari kerajaan Allah dahulu ini dipahami hanya dengan mendahulukan ibadah dulu, ke gereja dulu, baru urusan-urusan yang lain,
Kalau hal itu masih terlalu sederhana. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah sebabnya maka pada akhirnya ketika kita menyambut pembentukan daripada Tuhan ini, maka kita sungguh-sungguh akan mengalami perubahan daripada Tuhan. Dan perubahan yang ke arah yang lebih baik inilah yang membuat hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Dapat memuaskan hati Tuhan, dapat menyukakan hati Tuhan. Sampai Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kalau hidup kita sudah diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan, kita rela dibentuk oleh Tuhan, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga saudara, kita menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, sehingga kita mengabdi kepada Tuhan lewat semua profesi kita, saudara. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik engkau makan, minum, atau mengerjakan sesuatu yang lain, itu berarti bahwa semua pekerjaan, tentunya pekerjaan yang halal, pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah tempat kita mengabdi kepada Tuhan. Karena itu saudara, yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan adalah semua orang yang telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, apapun profesi mereka. Mungkin saudara adalah seorang guru, mungkin saudara adalah dokter, atau saudara mungkin adalah seorang pegawai, atau saudara pemilik toko, atau pegawai toko, atau saudara juga mungkin pengusaha, pemilik pabrik, atau saudara mungkin pekerja pabrik, atau pegawai negeri sipil, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau petani, atau saudara mungkin pedagang, saudara bisnismen, dan apapun profesi saudara, sesungguhnya itu semua adalah sarana kita untuk melayani Tuhan. Melalui setiap pekerjaan kita ini tadi saudara, maka disitulah kita mengabdi kepada Tuhan. Bahwa dalam semua pekerjaan kita ini tadi, kita punya majikan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik sesungguhnya dari semua pekerjaan. Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik sesungguhnya daripada kita semuanya. Itulah sebabnya kita harus bekerja untuk kepentingan Dia. Kita harus bekerja untuk menyukakan hati Tuhan. Karena itu saudara, jikalau Tuhan tidak memanggil saudara menjadi pendeta, saudara tidak perlu menjadi pendeta. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, mengabdi di tempat pekerjaan saudara, disitulah saudara melayani Tuhan. Saudara, di mata Tuhan, pedagang, ya, pendeta itu sama mulia. Pendeta tidak lebih mulia daripada pedagang. Ukuran mulia atau tidaknya pekerjaan kita tidak ditentukan oleh bentuk atau jenis daripada profesi kita, tetapi ditentukan oleh motivasi kita dalam bekerja, motivasi kita dalam melayani. Pekerjaan seorang pendeta jika dilakukan dengan benar sangat mulia. Tetapi kalau pekerjaan pendeta dilakukan dengan tidak benar, itu dapat menjadi pekerjaan yang sangat duniawi sekali. Pekerjaan seorang pedagang kalau dilakukan dengan takut akan Tuhan, menjadi sarana yang mulia di mana seorang pedagang dapat bekerja melayani Tuhan, melayani sesama lewat profesinya sebagai pedagang. Apapun profesi kita, di situ Tuhan bekerja. Di situ kita dituntut untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saudara, inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Supaya saudara dan saya menyukakan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan. Supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan memberikan satu pengakuan. Sungguh, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Aku dipuaskan oleh Dia. Sungguh kamu telah memuaskan hatiku. Begitu kata Tuhan bagi kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, ada beberapa hal yang perlu kita terus renungkan, yang perlu kita perkarakan di hadapan Tuhan. Pertama saudara, kita harus betul-betul mengetahui tujuan hidup kita. Dan hari ini kita sudah melihat bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Supaya tujuan hidup kita untuk kepentingan Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Kita hidup bagi kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan siapapun, juga bukan untuk kepentingan kita. Lalu saudara, yang kedua yang harus kita perkarakan adalah, apakah aku sedang menjalani tujuan hidupku tersebut?
Apakah aku sedang berada dalam jalan yang membawa aku kepada tujuan hidupku yang sesungguhnya? Ini perlu kita perkarakan, saudara. Memang kita mengetahui tujuan hidup kita. Itu penting sekali. Puji Tuhan kita sudah mengetahui bahwa tujuan hidup kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Maka yang kedua yang harus kita perkarakan, yang harus kita tanya dengan serius dalam hidup kita adalah, apakah aku sudah berada dalam jalur yang benar? Apakah jalan yang sedang kujalani ini, apakah pekerjaan yang sedang kukerjakan ini sesungguhnya sedang berada dalam rel, sedang berada dalam jalan yang menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan Allah dalam diriku? Nah, saudara, ini yang harus kita pertanyakan. Saya mengatakan, jikalau kita tidak sedang berada dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Jikalau kita tidak sedang berada dalam rel yang telah ditetapkan oleh Tuhan, jikalau kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan hidup kita. Ini masalah yang serius, saudara. Mari kita pikirkan, apakah kita sudah berjalan dalam rel yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah kita sedang menjalani jalan itu? Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimana kita mengetahui bahwa kita sebenarnya sedang menjalani jalan tersebut? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sedang menjalani tersebut atau tidak? Maka saudara, yang harus kita pertanyakan dengan serius adalah, apakah hidupku ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah aku sudah berkenan di hadapannya? Ya, pernahkah saudara berpikir, kalau hari ini saudara mati, apakah saudara sudah bersiap berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan sudah puas dengan saudara? Apakah saudara dengan yakin berkata bahwa Tuhan sudah puas dengan hidup saudara? Dia berkata, aku sudah puas dengan hidupmu. Nah, ini perlu, saudara. Dulu kita berkata bahwa keselamatan itu adalah, yang penting kita yakin. Kalau kita yakin bahwa Yesus juru selamat, kita pasti masuk surga. Tapi tanpa dasar yang jelas. Nah, saudara, hari ini saya berkata begini, saudara. Saya sekarang berkata sebaliknya. Dulu pun saya mengajarkan jemaat, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa kita pasti masuk surga. Kita sudah selamat. Tapi hari ini izinkan saya berkata kepada saudara, ragukanlah keselamatanmu. Ragukanlah keselamatan saudara. Artinya, mari kita sama-sama memeriksa diri kita. Apakah hidupku seperti ini? Aku sudah memuaskan hati Tuhan. Kalau aku mati, apakah aku sudah disambut oleh Tuhan? Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa hidup kita telah selamat? Dari mana kita tahu bahwa hidup kita telah menyukakan hati Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita mendapatkan kepastian keselamatan? Yaitu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui kepastian keselamatan ini adalah dari bagaimana kita hidup dari sehari ke sehari, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, belajar taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara, kalau hari-hari kita sudah belajar taat kepada Tuhan, kita pun dapat berkata, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Saudara, kalau saudara hari-hari dalam hidup saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, saudara berjalan dalam jalan Tuhan, maka pada akhirnya saudara pun sebenarnya dapat merasa, saudara pun dapat dengan yakin mengatakan bahwa aku telah melakukan kehendak Tuhan. Aku telah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Orang seperti ini, saudara, mereka siap mati. Orang seperti ini ketika dipanggil oleh Tuhan, sudah siap, saudara. Sebab setiap saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, bahwa seseorang ini, saudara, ya, seseorang sebenarnya akan masuk surga atau tidak, sebenarnya kita dapat nilai daripada selagi dia masih hidup. Seseorang kalau misalnya hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya bersih, dia suci, dia memperhatikan orang lain, mengabdi
menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Seluruh hidupnya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Dia menjauhi hidupnya dari kejahatan. Maka orang seperti ini, saudara, tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Orang seperti ini, saudara, sebenarnya mereka selagi di dunia ini pun sebenarnya aura sorgawi ini telah ada dalam hidup mereka. Sebenarnya orang seperti ini hidupnya mereka telah dinikmati oleh Tuhan Allah. Dan orang seperti ini hidupnya akan dinikmati terus oleh Tuhan Allah sampai kepada kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita memperkarakan hidup kita, saudara. Betapa pentingnya kita memperkarakan hidup kita. Salah satu cara bagaimana kita memperkarakan hidup kita adalah, pernahkah kita dengan serius memperkarakan hal-hal atau tabiat-tabiat buruk yang masih ada dalam diri kita. Dan sesungguhnya, saudara, itu dapat menjadi penghalang yang sangat besar di mana hidup kita tidak dinikmati oleh Tuhan. Kalau hidup saudara penuh dengan kebencian, kalau hidup saudara penuh dengan kemunafikan, kalau saudara tidak jujur, kalau saudara tinggi hati, kalau saudara keras kepala, dan masih banyak lagi keburukan-keburukan yang kita simpan, maka hidup seperti ini, saudara, tidak dapat dinikmati oleh Tuhan Allah. Maka saudara, kita perlu berperkara dengan hidup kita. Mari kita menjadi orang yang hidup sebenar-benarnya, saudara. Mari kita hidup menjadi orang yang sesuci-sucinya, saudara. Mari kita hidup menjadi orang yang setaat-taatnya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, perubahan hidup saudara ini pasti akan tercium. Perubahan hidup saudara yang ke arah yang lebih baik pasti akan tercium. Mulai dari orang yang dekat dengan saudara. Entah itu anak-anak saudara, entah itu pasangan saudara, entah itu mertua atau orang tua. Perubahan ini akan tercium oleh mereka. Dan saudara, jikalau saudara mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, maka saudara sedang menuju kepada kesempurnaan. Ingat saudara, semakin hidup kita sempurna, semakin kita dapat dinikmati oleh Tuhan Allah. Dan salah satu ciri orang yang hidupnya dinikmati oleh Tuhan Allah, hidup mereka juga dinikmati oleh orang lain, saudara. Mereka itu seperti hujan di ladang sesama yang memberikan kesegaran, yang memberikan kesuburan, yang memberikan kekuatan bagi yang lain. Mereka menjadi berkat. Mereka memberikan penghiburan bagi yang susah. Mereka memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Mereka memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang seperti ini, mereka dinikmati oleh Tuhan Allah, tetapi juga dinikmati oleh sesama. Saudara, betapa mulianya manusia yang seperti ini. Dan itulah rencana Tuhan. Itulah cita-cita Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tujuan Allah menciptakan kita supaya hidup kita menyukakan hati Tuhan, supaya kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Maka yang kedua, jalanilah jalan itu. Biarlah setiap hari kita memastikan bahwa kita sedang berada di jalan yang menuju kepada tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, saudara, kita terus memperkarakan hidup kita. Sudah sejauh mana kita diperbaharui? Sudah sejauh mana hidup kita diubahkan oleh Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan ini, saudara, kiranya bukan hanya sebagai satu pelajaran Alkitab, saudara. Saya juga belajar, saudara. Kalau Alkitab ini, saudara, kita jadikan hanya untuk pengetahuan, tidak ada artinya, saudara. Tapi mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, biarlah kita mau patuhi, saudara. Mari kita mau sama-sama bertumbuh. Mari kita sama-sama berubah. Saudara tidak sendiri. Saya tidak mengajak saudara untuk berubah, tapi saya sendiri tidak. Kita sama-sama perlu berubah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin.